Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5C. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi teknologi mobile. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu ada mobile technology. Apa sih yang disebut dengan mobile technology? Nah, menurut Wikipedia, mobile technology adalah istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis teknologi komunikasi seluler. Contohnya yaitu Handphone Code Division Multiple Access atau CDMI. Teknologi telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Nah, sejak awal milenium ini, perangkat seluler standar telah berubah, yaitu tidak lebih dari dua cara sederhana untuk menjadi sebuah ponsel. Perangkat navigasi GPS, sebuah embedded web browser dan instant messaging client, dan konsol permainan gangguan. Banyak sekali ahli yang berpendapat bahwa masa depan teknologi komputer itu terletak pada komputasi mobile dan jaringan nirkabel. Nah, komputasi mobile dengan cara komputer, tablet menjadi lebih populer karena tablet yang paling populer saat ini adalah iPad oleh Apple. Nah, tablet ini tersedia pada mode 3G dan juga 4G. Nah, kemudian ada game teknologi. Apa sih yang dimaksud dengan game teknologi? Game itu merupakan sebuah sarana hiburan atau pendidikan yang menggunakan perangkat elektronik atau sebuah bentuk dari multimedia interaktif yang digunakan untuk sarana hiburan. Sedangkan game teknologi adalah perangkat yang digunakan untuk membuat game itu sendiri. Game itu diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti permainan. Pengertian game komputer menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Chris Crawford, seorang game designer. Beliau mengemukakan bahwa game pada intinya adalah sebuah interaktif, aktivitas yang berpusat pada sebuah pencapaian, ada pelaku aktif, ada lawan Anda. Kemudian yang kedua menurut David Parlett, game adalah sesuatu yang memiliki akhir dan cara pencapaiannya. Nah, artinya dalam game tersebut ada tujuan, hasil, dan juga serangkaian peraturan untuk keduanya gitu. Untuk mencapai keduanya antara hasil dan juga tujuan. Yang ketiga, menurut Roger Chaillois, seorang sosiolog Prancis, dalam bukunya yang berjudul Les Jeux et les Hommes menyatakan bahwa game adalah aktivitas yang mencakup karakteristik fun, yaitu bebas bermain. Jadi maksudnya game itu adalah pilihan, bukan suatu kewajiban. Kemudian ada juga separate atau terpisah, entertain, non-produktif, governed by rules atau ada sebuah aturan, kemudian juga pseudo atau pura-pura. Nah, dari pengertian-pengertian para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa game itu adalah suatu aktivitas yang interaktif dan memiliki tujuan dalam pencapaiannya yang diatur oleh sebuah aturannya sendiri. Nah, sejarah perkembangan game itu sendiri dimulai pada tahun 1960-an. Perkembangan industri mikroprosesor, mainframe, dan juga mini computers. Nah, salah satu game komputer pertama dikembangkan pada tahun 1961. Nah, generasi pertama PC games biasanya berupa text adventures atau interactive fictions yang mana pemain itu berkomunikasi dengan komputer melalui input pada pemakaian keyboard. Nah, ketika memasuki tahun 1980-an, PC telah mendukung penuh untuk menjalankan game sejenis adventure. Di masa sekarang ini, grafik kemudian menjadi unsur paling penting dalam pembuatan sebuah game. Nah, berikutnya ada klasifikasi games. Dalam klasifikasi games itu biasanya berdasarkan pembatasan usia. Kemudian juga ada jenis-jenis games. Nah, games itu sendiri, kemudian ada jenis-jenis game. Game sendiri memiliki jenis-jenis yang dimaksudkan untuk mengenal game apa yang kita mainkan dan juga termasuk ke jenis yang mana gitu. Adapun jenis-jenis game yang pertama yaitu simulasi. Contoh permainan yang termasuk ke dalam game simulasi ini adalah simulasi konstruksi dan manajemen, simulasi kendaraan, seperti contohnya permainan, balapan, perang, kemudian permainan luar angkasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada edukasi. Nah, contoh dari permainan edukasi adalah edu games yang dibuat dengan tujuan spesifik sebagai alat pendidikan.
Baik itu belajar mengenal warna untuk balita, mengenal huruf dan angka, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada entertainment. Entertainment itu dibagi lagi menjadi yang pertama, aksi syuting, biasanya seperti tembak-tembakan atau hajar-hajaran, bisa juga tusuk-tusukan gitu. Kemudian juga ada fighting atau pertarungan ya. Kemudian juga ada petualangan. Game ini tuh murni berpetualang gitu, lebih menekankan pada jalan cerita dan kemampuan berpikir pemain gitu. Kemudian juga yang keempat ada role playing. Yang kelima ada casual games. Jadi casual games itu tidak kompleks, mainnya rileks dan sangat mudah untuk dipelajari. Kemudian yang keenam ada multiplayer online, yaitu game yang dapat dimainkan secara bersamaan oleh lebih dari 2 orang. Teknologi dalam game. Untuk membuat game, kita dapat memakai berbagai macam program yang teknologinya masing-masing. Seperti yang pertama, RPG Maker atau RAM, atau RM. Kemudian AGS atau Adventure Game Studio. Kemudian juga ada Macromedia Flash. Kemudian ada 3G Game Studio. Dan juga ada Design Games. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu ada edukasi. Edukasi adalah usaha, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar si peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, juga kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, karena sangat pentingnya edukasi bagi pendidikan generasi muda, sebuah metode itu harus penting dan harus diterapkan. Seperti media, sebagai media pengajaran dan juga merupakan bagian dari edukasi itu sendiri. Kemp dan Dayton mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral untuk pengajaran di kelas juga sebagai cara utama pengajaran langsung, yaitu yang pertama ada penyampaian pelajaran menjadi lebih baku dan juga memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran bisa lebih menarik sehingga dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian serta menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian yang ketiga, pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi mahasiswa, umpan balik, dan juga penguatan. Nah, yang keempat yaitu lama waktu pengajaran itu dapat dipersingkat. Kemudian yang kelima yaitu kualitas hasil belajar itu dapat ditingkatkan. Yang keenam, pengajaran itu dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan atau diperlukan. Jadi terutama jika media pengajaran itu dirancang untuk penggunaan individu. Dan yang terakhir yaitu sikap positif mahasiswa terhadap apa yang mahasiswa pelajari dan terhadap proses belajar itu dapat ditingkatkan. Nah, kemudian ada aplikasi. Aplikasi itu berasal dari kata application yang artinya itu penerapan, penggunaan atau lamaran. Tetapi secara istilah aplikasi itu merupakan sebuah proses di mana keperluan penggunaan itu dirubah ke dalam bentuk paket perangkat lunak dan atau ke dalam spesifik atau komputer yang berdasarkan dengan sistem informasi. Kemudian ada alat bantu perencanaan aplikasi. Nah, dalam membangun dan merancang sebuah aplikasi itu terutama pada aplikasi GameTeach untuk mobile phone ditentukan beberapa tools baik itu software pendukung ataupun alat bantu analisis perancangan yang mendukung untuk membuat aplikasi GameTeach tersebut. Nah, contohnya itu seperti flowchart atau diagram alir, kemudian juga ada mobile phone atau telepon genggam, bisa juga disingkat sebagai telegram atau bisa kita sebut handphone, disingkatnya HP ya. Disebut juga telepon seluler atau ponsel. Bisa juga Macromedia Flash 8 atau software untuk membuat animasi yang biasa digunakan untuk berbagai keperluan di internet. Kemudian ada Microsoft Office PowerPoint 2017, yaitu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga lebih mudah. Kemudian yang terakhir ada Cool Edit Pro. Cool Edit Pro ini adalah salah satu perangkat lunak software Power Pocket Digital Sound Editor yang digunakan untuk PC berbasis Windows. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ada ilmu tajwid.
kata tajwid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jawada yujawidu tajwidan. Nah, menurut bahasa, at-tahsin atau membaguskan. Jadi, menurut istilah, tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tajwid itu merupakan ilmu yang mempelajari dan menerangkan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, masalah yang dicakup dalam pelajaran ilmu tajwid yang pertama ada makhraj al-huruf atau tempat keluar masuk. Yang kedua ada ahkam al-huruf atau hubungan antar huruf. Yang ketiga ada ahkam al-madi wa al-qasar atau masalah panjang dan pendek ucapan. Yang keempat ada ahkam al-waqf wa al-ibtida, masalah memulai dan menghentikan suatu bacaan. Dan juga ada al-khat al-usmani atau masalah bentuk tulisan menurut mushaf Utsmani gitu. Bagaimana hukumnya ilmu tajwid? Nah, hukum mempelajari dan memperdalam ilmu tajwid adalah fardu kifayah, yaitu fardu yang apabila dalam sebuah kampung ada seorang yang mengerjakannya maka gugur kewajiban yang lain. Sedangkan hukum mengamalkannya adalah fardu ain, yang artinya diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Adapun beberapa tingkatan dalam ilmu tajwid. Yang pertama yaitu makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Yang kedua sifatul huruf atau sifat-sifat huruf. Yang ketiga ahkamu tajwid atau aturan-aturan yang berkenaan dengan pembacaan. Nah, makhrijul huruf dalam ilmu tajwid adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran. Nah, makhrijul huruf secara masyhur ada 17 yang dihimpun menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama ada jauf atau rongga mulut. Yang kedua ada halak, yaitu tenggorokan. Yang ketiga ada lisan atau lidah. Yang keempat ada syafatain atau 2 bibir. Yang kelima ada khusyum atau lubang atau pangkal hidung. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.